Selamat malam, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengamatan sifat bahan padat. Nah, di sini yang sudah diberikan bahannya itu adalah amoksisilin. Nah, dari amoksisilin ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur distribusi ukuran partikel. Nah, tahapan yang pertama saya jelaskan dulu ya. Untuk pengukuran distribusi partikel, kita itu harus melalui prosedur. Prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, timbang bahan amoksisilin sebanyak 100 gram. Setelah penimbangan amoksisilin yang sudah ditimbang tadi dimasukkan ke dalam alat. Nama alatnya itu sieving analyzer. Nah, setelah bahan tadi, amoksisilin tadi dimasukkan ke dalam alat tersebut, baru mesinnya dijalankan. Nah, setelah mesinnya dijalankan sesuai dengan petunjuk yang ada dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, setelah sudah selesai, bahan yang di dalam mesin sieving analyzer tadi ditimbang masing-masing. Nah, sesuai dengan sesuai dengan ayakan yang di dalam mesnya. Nah, setelah itu, sesudah kita timbang, maka kita mendapatkan hasil dari gram, hasil dari perhitungan tersebut. Nah, hasil perhitungannya ini tadi akan kita ambil untuk cara pengukuran distribusi partikel tersebut. Nanti gramnya hasilnya nanti saya akan tambahkan di dalam file di dalam bentuk foto gitu. Setelah tadi sudah dapat dari ukuran serbuk per mes masing-masing, maka kita bisa cari perhitungan distribusi ukuran partikel. Itu dengan menggunakan rumus persen mes sama dengan bobot serbuk pada mes. Misalnya mes 20 dibagi dengan total seluruh bobot serbuk dikali 100%. Nah, dari hasil ini tadi didapatlah hasil mes 12, itu hasil bobot serbuknya 9,96 dibagi 80,96. 80,9 ini total keseluruhan bobot serbuk. Jadi tadi kan bobot serbuk 12 sampai 20 sudah kita dapat, terus kita totalkan. Nah, totalnya itu dapatnya 80,96. Nah, setelah dibagi baru dikali 100%. Nah, didapat nih persennya. Persentasi dari mes 12 adalah 12,30. Dan untuk yang 14 sama, dari 23,7 gram dibagi 80,96 hasil keseluruhan serbuk baru dikali 100%, hasilnya adalah 29,27%. Yang mes ke-16 15,07 dibagi 80,96 dikali 100% menghasilkan 18,61%. Mes ke-18 7,46 dibagi 80,96 dikali 100% hasilnya 9,21%. Nah, yang terakhir adalah mes 20. Mes 20 ini mes yang paling bawah, biasanya paling banyak serbuknya. Nah, di sini kita lihat total serbuk itu ada 24,77 gram dibagi 80,96 terus dikali 100% menghasilkan 30,59%. Nah, dari persentasi yang terakhir nih 30
96% ternyata memenuhi persentase finish normal. 12 itu hasil bobot serbuknya 9,96 dibagi 80,96. 80,9 ini total keseluruhan bobot serbuk. Jadi tadi kan bobot serbuk 12 sampai 20 sudah kita dapat, terus kita totalkan. Nah, totalnya itu dapatnya 80,96. Nah, setelah dibagi baru dikali 100%. Nah, didapat nih persennya. Persentasi dari mes 12 adalah 12,30. Dan untuk yang 14 sama, dari 23,7 gram dibagi 80,96 hasil keseluruhan serbuk baru dikali 100%, hasilnya adalah 29,27%. Yang mes ke-16 15,07 dibagi 80,96 dikali 100% menghasilkan 18,61%. Mes ke-18 7,46 dibagi 80,96 dikali 100% hasilnya 9,21%. Nah, yang terakhir adalah mes 20. Mes 20 ini mes yang paling bawah, biasanya paling banyak serbuknya. Nah, di sini kita lihat total serbuk itu ada 24,77 gram dibagi 80,96 terus dikali 100% menghasilkan 30,59%. Nah, dari persentasi yang terakhir nih 30,96% ternyata memenuhi persentase finish normal. Soalnya pada yang saya tahu pada persentase persyaratan normal itu dia itu tidak boleh lebih dari 15 sampai 30%. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan dari hasil pengamatan sifat bahan padat kami ini yang menggunakan amoksisilin memenuhi persyaratan, yaitu tidak lebih dari 15 sampai 30%. Sekian presentasi dari saya. Saya mewakili kelompok dan teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih.